yang tepat gitu. Dia pasti lega banget sih gitu. Ya kalau memang mereka mau banding, silakan aja, kita juga silakan. Tapi saya juga bisa. Ya seneng sih sebenarnya, alhamdulillah tuh lega gitu sebenarnya perasaannya. Perjalanan yang proses yang panjang ya, 12 kali sidang dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 4,5 bulan gitu, cukup menguras energi juga gitu ya, stressing juga gitu. Jadi akhirnya bisa sampai di titik putusan, ketok palu secara sah gitu. Ya banyak lah hambatannya tuh banyak, terus kepotong lebaran juga, kepotong liburan anak-anak sekolah juga, jadi banyak nih waktu yang terulur tuh banyak gitu, jadi stressing sih buat saya pribadi gitu, apalagi kan saya juga kondisinya sakit cancer gitu kan, jadi kayak ya campur aduk sih sebenarnya semuanya, tapi saya bersyukur gitu bahwa doa-doa saya didengar sama Allah, bahwa kesabaran saya selama ini, air mata saya selama ini, kerja keras saya, usaha saya semua akhirnya mendapat hasil yang sesuai gitu dengan apa yang sudah saya lewati gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi unek-unek saya tuh banyak gitu loh, tapi kan saya tuh tahu ya bagaimana saya menempatkan diri saya dengan pekerjaan saya, dengan resikonya dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali memang yang saya nggak bisa buka gitu, tapi ya balik lagi gitu, saya juga manusia biasa gitu, kayak mungkin di awal-awal saya sempat emosi, ya wajar aja karena perjalanan yang saya lalui itu bukan perjalanan yang mudah gitu. Secara psikologi saya juga sangat tertekan gitu, jadi kayaknya tuh campur aduk gitu kayaknya. Nah kalau misalnya ditanya unek-unek udah keluar semua sih, ya kalau misalnya belum keluar semua nggak mungkin saya lega sekarang gitu kan. Saya lega gitu karena saya udah bisa mengeluarkan seluruh unek-unek saya, itu bukan hanya ke pihak lawyer atau keluarga, tapi saya bisa dihukum gitu loh, di mata hukum gitu, kepada yang terhormat pengadilan agama gitu loh, saya kepada seluruh deretan hakimnya, mediatornya, semuanya gitu, saya bisa mengeluarkan itu di tempat yang tepat gitu. Ya pasti lega banget sih gitu. Kalau dibilang ada sisa ya insya Allah enggak lah, itulah proses belajarnya mungkin ya, dimana saya harus memang mengikhlaskan, saya memang harus berlapang dada gitu. Saya karena dari awal memang saya maunya baik-baik gitu, saya nggak ada tuh niatan untuk bagaimana gitu. Yang selalu begitu kan ya kesana ke saya gitu. Jadi kayak apalagi sih gitu sebenarnya, kalau ditanya tuh yang saya pengen keluarin tuh kayak apalagi sih gitu loh, kayak mau apalagi gitu loh dengan kayak gini gitu. Ini proses tuh udah panjang banget loh, dan saya cukup baik dengan tidak menuntut dia apa-apa gitu. Saya yang saya minta benar-benar hanya cerai gugat dan hak asuh anak, dan saya juga tidak pernah melarang atau menuntut akses atau orang gila percaya, tapi memang dia yang nggak pernah datang ke sini gitu. Dan kalau dia tanya via chatting di WhatsApp segala macam mengenai anaknya, saya jawab gitu. Terakhir aja kemarin pas putusan, dia bilang mau baik-baik gitu kan, ayo mau baik-baik. Kalau saya kan selalu ayo aja gitu, saya nggak gimana-gimana gitu. Dia sempet tuh gitu bahwa dia bilang pokoknya maksudnya kayak bagaimanapun hasilnya supaya dia bisa maksudnya jangan sama Rafael supaya tetap bisa. Saya langsung maksudnya saya jawab kok gitu, untuk hal itu silakan aja besok hubungi saya gitu, langsung telepon aja saya gitu. Artinya tidak ada tutup pintu? Tidak ada saya tutup pintu, saya langsung gitu, boleh besok untuk hal itu ayo kita bicarakan besok, langsung aja telepon hubungi saya. Jadi ada semua di sini gitu. Tapi ternyata sampai hari ini pun dia juga nggak telepon gitu. Jadi saya bingung, ada berita-berita bahwa katanya saya menutup akses gitu. Sementara kenyataannya tuh saya tidak pernah menutup sama sekali, tapi memang dia yang tidak pernah datang gitu. Tuh yang saya bingung gitu ya. Terus tiba-tiba sudah putusan nih, sudah sah gitu kan. Sekarang saya juga kaget juga gitu, dengar katanya mau dibanding, kayak apa lagi sih gitu, kok buat saya aneh ya gitu loh, aneh sekali gitu, kok
banding dengan pokok masalahnya yang nggak mereka terima. Ceritanya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu tidak punya kewenangan untuk mengatasi masalah saya ini nih, karena katanya rumah saya harusnya di Tangerang Selatan, jadi harus Tiga Raksa gitu kan. Sementara oke, dalilnya dari pihak mereka itu oke gitu. Mereka yang berdalil, mereka membuat eksepsi pada saat sidang saya kemarin ini yang panjang ini, kan diberikan kesempatan sama hakim yang mulia untuk mereka membuktikan dalilnya, untuk saya juga membuktikan eksepsi mereka terhadap saya. Tapi pada kenyataannya pada sidang tatap muka untuk eksepsi tersebut, klien, maksudnya kuasa hukum beserta kliennya tidak datang dari pihak mereka. Sampai hakim mencoba untuk menghubungi gitu, sampai minta tolong dari pihak saya juga untuk menghubungi gitu, tapi nggak bisa. Dan mereka dikasih kesempatan tapi nggak digunakan. Sampai akhirnya setelah disidangkan dan mereka ditolak hasilnya. Karena saya bisa berhasil membuktikan, karena saya kan punya data gitu lengkap. Jadi lucu gitu buat saya, kok bisa ya gitu, udah setelah sampai putusan kayak gini, udah melewati tahap-tahap yang kayak gitu, buat saya aneh juga nih gitu. Apa mungkin bagaimana ya gitu, apa mungkin nggak ngerti kali mereka ini sebenarnya aspek hukumnya bagaimana gitu, kayak bingung juga saya ini, karena kok kayaknya jadi mengada-ngada aja gitu. Ya kalau memang mereka mau banding, silakan aja, kita juga silakan, tapi saya juga bisa untuk membuat laporan polisi atas hal-hal yang tidak saya lakukan di sidang kemarin karena saya mau baik-baik. Iya dong, saya bisa masuk laporan untuk kekerasan rumah tangga KDRT gitu. Saya bisa untuk menggugat juga hal yang tidak saya gugat di kasus yang kemarin, maksudnya di perceraian saya kemarin ini sebelum putusan, adalah alimentasi anak dan juga nafkah idah. Saya juga tidak beratkan itu ke dia. Saya tidak minta apapun, tapi saya tidak minta apapun. Tapi kalau memang dia mau bermain-main seperti ini, kalau ya, kalau dia memang mau bermain-main seperti ini, ya akhirnya saya harus menuntut hak saya lagi dong. Iya dong. Jadi semuanya kan tergantung aja sama mereka. Kalau buat saya udah sampai 12 kali sidang kayak gini gitu, dan hasilnya juga udah jelas-jelas begini gitu ya, dan mau memperkarakan sesuatu yang sudah disidangkan juga gitu, untuk apa lagi sih gitu loh, kayak buang-buang waktu nggak sih gitu, kayak capek deh gitu. Kayak kalau mau baik-baik, mari kita baik-baik gitu. Kayak kita sudah dewasa, nggak perlu lagi lah kayak gini-gini gitu. Buat apa sih bikin drama-drama kayak gini, toh juga pihak sana juga udah punya kehidupan baru kan gitu, yang saya pun nggak ganggu gitu. Kok kayaknya untuk saya mendapatkan hak kebebasan saya ini kok kayaknya diganggu banget gitu loh. Kok nggak rela banget kayaknya saya nih bisa bebas dengan leluasa, sementara mundur ke belakang pihak mereka juga tinggalnya udah sama siapa, udah punya kehidupan lain dengan yang siapa gitu. Saya juga ya udah gitu, kok kayaknya nggak adil banget ya gitu. Saya sih bingung, saya bingung aja sih maunya apa, tapi ya nggak masalah gitu. Saya udah bilang sama Om Juan, saya juga udah bilang sama abang saya Maruli, abang saya Bara, pokoknya tim kuasa hukum saya ya, Juan saya Bolon Partner, saya udah bilang gitu, kalau mereka bergerak seperti itu ya nggak masalah. Kita juga akan lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yang tidak saya lakukan kemarin karena saya mau baik-baik. Masih ada pertimbangan? Masih saya pertimbangkan. Tapi ya kalau misalnya mereka mau begini, sudah gitu ya, kita lanjutkan ya, ayo aja.